Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, iroda serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, acara halaqah pasca ma'ruf calon-calon kader PC Pemuda Persis yang ada di Cipanas, kita bisa bertatap muka, walaupun tentu saja tidak bertatap muka secara langsung di lapangan, tetapi melalui pemanfaatan media teknologi komunikasi dan informasi. Pada kesempatan ini, maka kegiatan halaqah pasca ma'ruf ini alhamdulillah masih dapat kita laksanakan. Ini mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan halaqah pasca ma'ruf yang memang menjadi tugas dan kewajiban calon-calon kader yang ada di PC Pemuda Persatuan Islam Cipanas. Materi-materi yang sudah disampaikan pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu melalui grup WhatsApp itu mudah-mudahan bisa dicerna, bisa menjadi bekal, bisa menjadi tambahan ilmu, tentu saja untuk meningkatkan kualitas kader-kader Pemuda Persatuan Islam, khususnya yang ada di Cipanas. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal bahwa saya diberikan tugas oleh panitia halaqah yaitu berkenaan dengan syariah. Folder ada 3 bahan bahasan yang di dalam kurikulum halaqah itu. Yang pertama azan, kemudian yang kedua iqomah, kemudian yang ketiga sifat-sifat sholat. Nah, inilah salah satu kekuatan kita. Kita masuk di wadah Pemuda Persatuan Islam, maka kita dibina, kita dibimbing, kita diarahkan. Tidak hanya masalah-masalah organisasi secara keduniaan, tetapi juga diarahkan untuk bagaimana memahami masalah-masalah agama, mulai dari tata cara toharoh, kemudian tata cara sholat, kaifiyat sholat, termasuk syariat-syariat yang memang itu bagian dari syariat Islam. Karena kita diarahkan tidak hanya untuk mencapai kebahagiaan di dunia, tetapi juga kita diarahkan untuk mencapai kemaslahatan hidup nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu, bahan yang sudah ada di hadapan para ikhwatul iman semuanya, mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran, sedikit harapan atau sedikit pemahaman bahwa dalam aspek yang sangat kecil sekalipun itu Islam sudah mengatur dengan sedemikian lengkap dan sedemikian sempurna. Kajian yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu kita mencoba membuka gambaran tentang syariat yang mungkin dipandang syariat yang biasa-biasa saja, sehingga kalau masalah pengertian saya kira semuanya sudah memahami. Ini merupakan cara yang ditempuh, yang merupakan bagian dari syariat untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa telah datang waktu sholat. Karena ini merupakan syariat, maka segala macam aturan, segala macam tata cara, segala macam kaifiat yang ada di dalam azan itu harus kita lihat bagaimana Rasulullah mencontohkan. Sebab ternyata kalau kita merujuk kepada sejarah bahwa disyariatkannya azan itu tidak berbarengan dengan disyariatkannya sholat. Kalau kita memahami dan mengetahui bahwa sholat mulai disyariatkan itu ketika peristiwa Isra Mi'raj.
Dan itu terjadi ketika Rasulullah masih berada di Mekah, sekitar tahun 10 dari kenabian. Sedangkan azan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih disyariatkan ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, yaitu sekitar tahun pertama hijrah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, nah di tahun pertama itu selain Rasulullah kemudian membangun masjid sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana keagamaan, maka di tahun pertama Hijriyah itu pun kemudian turunlah syariat azan ini. Bahkan kalau kita melihat atau membaca beberapa hadis yang berkenaan dengan disyariatkannya azan, ternyata diawali oleh sebuah proses musyawarah, di mana keadaan kaum muslimin di Madinah pada saat itu memang sudah semakin banyak, tidak hanya berada di sekitar Masjid Nabawi. Nah, sehingga dengan potensi kaum muslimin yang semakin banyak, akhirnya diperlukan sebuah cara yang bisa dilakukan untuk memberitahukan ketika waktu sholat sudah datang. Nah, maka berbagai usulan kemudian dikemukakan oleh para sahabat pada waktu itu. Pertama, ada yang mengusulkan bagaimana kalau sholat ini kita beritahu kepada kaum muslimin dengan meniup trompet, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ada juga yang mengusulkan bagaimana apabila waktu sholat datang menggunakan lonceng. Nah, ini tentu saja seperti kebiasaan orang-orang Nasrani. Ada juga yang kemudian mengusulkan bagaimana kalau ketika datang waktu sholat menyalakan api di dataran tinggi. Nah, ini tentu saja akan sangat menyulitkan. Kalau musim hujan tentu saja tidak akan nyala api itu, apalagi ini harus naik ke dataran tinggi. Nah, otomatis usul tersebut tidak bisa diterima oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat pada saat itu. Dan juga ada yang mengusulkan bagaimana kalau dengan menaikkan bendera supaya kelihatan oleh orang-orang bahwa apabila bendera naik berarti sudah datang waktu sholat. Ini pun sangat menyulitkan. Nah, dari usulan-usulan tersebut, karena memang yang dua itu tidak bisa diterima oleh akal, harus menyalakan api di dataran tinggi, kemudian harus menaikkan bendera setiap datang waktu sholat, tentu tidak bisa diterima dan tidak bisa diterima oleh akal. Kemudian yang kedua, meniup lonceng dan memukul lonceng dan meniup trompet, itu pun tentu saja sangat erat kaitannya dengan agama-agama lain. Sedangkan dalam Islam tentu saja satu saja perkara yang ada hubungannya dengan syariat dan itu menyamai dengan syariat agama lain, tentu ini harus ditinggalkan. Nah, sehingga usulan-usulan tersebut kemudian tidak diterima oleh mayoritas para sahabat yang bermusyawarah bersama Rasulullah pada saat itu. Nah, kemudian di tengah kebuntuan tentang apa yang harus dilakukan untuk memberitahukan kaum muslimin telah datang waktu sholat, maka ada salah seorang sahabat yaitu bernama Abdullah bin Zaid. Nah, Abdullah bin Zaid ini ternyata ia di dalam tidurnya bermimpi. Ternyata yang diimpikannya itu adalah lafaz-lafaz azan, sebagaimana yang dikemukakan di dalam hadis yang saya ambil. Hadis ini dari Bulughul Maram bab azan, itu ada di hadis yang pertama. Di sana disebutkan an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala tofa bi wa ana naimun. Abdullah bin Zaid
bin Abi Robih berkata, waktu saya tidur, wa ana naimun, saya bermimpi, rajulun, di dalam mimpinya itu ada seorang laki-laki yang mengelilingi saya, kemudian faqala berkata, taqulu, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada karol adanu, lalu ia mengucapkan azan. Nah, disinilah kemudian mimpi Abdullah bin Zaid itu disampaikan kepada Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah sendiri pun sama. Beliau sudah menerima wahyu tentang lafaz-lafaz adzan yang bisa digunakan atau sebagai cara untuk memberitahukan orang-orang telah datang waktu sholat. Bahkan ternyata dikuatkan lagi oleh Umar bin Khattab, beliau pun sama bermimpi tentang lafaz-lafaz adzan sebagai cara untuk memberitahukan telah datangnya waktu sholat. Nah, dari kisah inilah maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa azan itu adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang memang datang langsung dari Allah. Pertama tadi melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah, juga dilengkapi melalui mimpi dua orang sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Maka inilah yang kemudian menjadi kesepakatan bahwa apabila telah datang waktu sholat, maka lakukanlah atau beritahukanlah kepada kaum muslimin dengan lafaz-lafaz adzan yang kalimatnya langsung dari Allah. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa merubah kalimat-kalimat azan yang biasa dikumandangkan oleh muazin dengan kalimat-kalimat lain. Nah, itulah sejarah disyariatkannya azan. Jadi azan mulai disyariatkan ketika tahun pertama Hijrah. Rekan-rekan pemuda Persatuan Islam yang ada di Cipanas peserta Halaqah Pasang Ma'ruf. Kemudian yang kedua, hukum azan. Maka para ulama sepakat bahwa hukum dari melantunkan kalimat azan itu adalah fardu kifayah. Ini maksudnya kewajiban yang bisa dilakukan oleh sebagian orang. Apabila sudah ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah yang lain dari kewajiban tersebut. Tetapi apabila ada atau apabila tidak ada sama sekali yang kemudian mengumandangkan azan, pada hari sana ada masjid, kemudian kaum muslimin juga ada, maka ini berdosalah semua orang, karena dikuatkan oleh hadis dari Rasulullah bahwa Rasulullah kemudian bersabda dalam salah satu hadisnya, fa idza hadaratis sholatu falyu'adzina lakum ahadakum. Jadi apabila telah datang waktu sholat, maka azanlah salah seorang di antara kalian. Jadi salah seorang di antara kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum dari azan itu adalah fardu kifayah. Dalam kitab Minhajul Muslimin disebutkan di antara persyaratan dari azan itu adalah harus dilakukan oleh seorang muazin yang punya sifat jujur dan juga kemudian fasihnya dan juga mempunyai suara yang lantang. Nah, sebagaimana kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menjadi muazin tersebut. Mengapa Bilal dipilih? Sebab Bilal di antara para sahabat yang mempunyai suara yang lantang, yang suara yang jelas, bahkan suara yang indah. Nah, itulah salah satu keutamaan. Rekan-rekan kader-kader pemuda Persatuan Islam yang ada di Cipanas. Kemudian lafaz-lafaz azan tentu saja kita sudah mengetahui, bahkan di antara rekan-rekan ada yang menjadi muazin di tempatnya masing-masing.
Rekan-rekan pemuda Persis ya Kecamatan Cipanas yang saya hormati, selanjutnya apa yang mesti kita lakukan apabila kita mendengar azan? Nah, jelas sebagaimana hadis yang dikemukakan oleh Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah kemudian bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mislu ma yaqulul muadzin." Ini hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis tersebut disebutkan apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana muazin ucapkan. Kecuali, nah maka di dalam hadis yang lain ini ada pengecualian. Inilah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu tentang keutamaan mengucapkan kalimat per kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh sang muazin. Kecuali di sini ada hayy alataini, dua hayya, yaitu hayya ala dan hayya ala falah. Maka yang mendengar azan kalimat tersebut maka mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya setiap aktivitas di dalam syariat Islam itu juga pasti selalu diakhiri dengan doa. Dan doa ini pun harus berlandaskan dalil. Dan dalil yang bisa menjadi sandaran untuk kemudian kita melaksanakan setelah selesai adzan, yaitu sebagaimana hadis yang diterima dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Man qala hina yasma'u an-nidaa," barang siapa yang ketika mendengar azan kemudian berdoa, maksud ketika ini ketika selesai, yaitu dengan ungkapan Allahumma rabba hadihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa asru maqama mahmudanil ladzi wa'adta, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ada sebuah jaminan, yaitu jaminannya adalah halat lahu syafaati yaumal qiyamah, bahwa ia akan memperoleh syafaat dariku di hari kiamat. Inilah diantara rekan pemuda Persatuan Islam yang ada di Cipanas, yang kemudian pembahasan yang kemudian mungkin ini bisa dikatakan terakhir, bahwa ada sebuah kontroversi di kita, yaitu tentang azan di awal atau azan fajar itu. Sebab pada azan fajar itu ternyata ada tambahan satu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, di kita, di sebagian masyarakat kita, terutama di kaum muslimin kita, itu ada kesalahkaprahan menempatkan kalimat tambahan atau disebut dengan kalimat taswib, yaitu as-sholatu khairum minan naum, itu ternyata banyak dilakukan atau banyak dilantunkan itu ketika azan subuh. Kalau kita melihat kategori dari fajar atau waktu fajar, itu ternyata waktu fajar itu ada dua. Ada fajar yang disebut dengan fajar kidim. Maksud fajar kidim ini fajar dusta. Ini waktu fajar yang memang bukan fajar subuh, gitu. Karena nanti fajar subuh itu disebutnya fajar sidik. Maka yang dimaksud dengan fajar kidim ini adalah sekitar 1 jam atau 2 jam sebelum subuh, bukan waktu subuh. Karena waktu subuh itu disebutnya adalah fajar sidik, fajar yang benar. Sedangkan fajar kidim itu sekitar 1 jam atau 2 jam sebelum waktu fajar sidik tiba. Nah, maka kalimat as-sholatu khairum minan naum ini sebagaimana yang dijelaskan bahwa penambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum itu memang menggunakan redaksi khobariyah. Redaksi khobariyah itu adalah redaksi berita, tetapi ternyata maksudnya itu adalah amar atau perintah. Maksudnya lafaz as-sholatu khairum minan naum itu adalah ajakan
untuk orang-orang yang tidur supaya bangun dari tidurnya kemudian melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Sehingga kalimat as-sholatu, sholat itu lebih baik daripada tidur. Karena waktu sekitar jam 3 atau jam 2 itu memang waktu nyenyak-nyenyaknya manusia tidur. Nah inilah yang kemudian terjadi kesalahan di sebagian besar kaum muslimin, bahwa kalimat as-sholatu khairum minan naum itu bukanlah pada azan subuh tetapi pada azan awal. Bahkan kalau kita melihat kepada sebuah penjelasan berkenaan dengan azan atau tambahan atau taswib kalimat as-sholatu khairum minan naum, itu memang itu di situ ada hadis yang berbicara seperti itu, bahwa kalimat as-sholatu khairum minan naum itu dilakukan pada azan subuh. Ternyata setelah diteliti, hadis-hadis yang berkenaan dengan tambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum pada azan subuh itu dimasuk kategori hadis yang lemah, karena di sana ada salah seorang rawi yang memang tidak memenuhi syarat bahwa hadis itu masuk kategori hadis yang menjadi hujah. Kemudian disyariatkannya tambahan as-sholatu khairum minan naum pada azan subuh. Nah inilah beberapa atau kontroversi atau kesalahan, bukan kontroversi tapi kesalahan yang banyak atau yang mungkin sudah menjadi tradisi di sebagian besar kaum muslimin yang ada di negara kita, bahwa kalimat tambahan as-sholatu khairum minan naum itu dilakukan pada azan subuh. Padahal jelas as-sholatu khairum minan naum itu bukan ditempatkan pada azan subuh, tetapi harus ditempatkan pada azan awal, yaitu sekitar 1 jam atau 2 jam menjelang waktu subuh tiba. Rasulullah di dalam sejarahnya atau dalam kisah-kisahnya memang beliau punya 2 orang muazin, yaitu yang pertama Bilal. Bilal ini ditugaskan untuk melantunkan azan pada azan awal tadi. Kemudian ada juga seorang yang sahabat yang memang tidak melihat, yaitu Ummi Maktum, atau yang dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Ia seorang sahabat yang memang tidak melihat, tetapi ia ditugaskan atau menjadi sahabat yang senantiasa melantunkan azan, terutama pada azan subuh. Materi yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan menjadi wawasan atau tambahan wawasan keilmuan, baik bagi diri saya pribadi atau juga bagi rekan-rekan pemuda Persatuan Islam yang ada di Cipanas. Bahwa Jamiah Pemuda Persatuan Islam ini ingin meluruskan dan membenarkan kita secara akidah, ikhlasul akidah, bahwa akidah kita tidak terpengaruhi oleh perilaku-perilaku syirik. Juga ibadah kita ingin benar, ingin lurus, tidak terpengaruhi oleh perbuatan-perbuatan bid'ah, serta muamalah kita juga ingin bermuamalah yang baik, yang benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan ragu-ragu untuk tetap bersama di Jamiah Pemuda Persatuan Islam ini, karena insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat yang sangat besar, tidak hanya untuk masalah keduniaan, tapi juga untuk masalah keakhiratan. Demikian, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan materi yang tentu saja disesuaikan dengan halakoh atau kurikulum halakoh yang sudah disampaikan dari pimpinan pusat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.